Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran kimia. Di video kali ini kita akan bahas soal dan pembahasan SBMPTN sampel kimia. Topik yang akan kita bahas kaitannya dengan larutan. Ya, jadi di sini ada beberapa soal yang nanti akan kita bahas berkaitan dengan larutan. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang akan kita pelajari kali ini kalian dapat paham dengan sebaik-baiknya. Kita langsung masuk saja di soal yang pertama, yaitu tentang asam kuat. Di soal tentang asam kuat ini ada soal tentang hubungan sebab akibat. Jadi di sini pernyataannya, bila larutan asam kuat H2SO4 dengan pH sama dengan 1 diencerkan 100 kali, maka pH larutan menjadi 3. Sebabnya karena jumlah ion H+ dalam larutan berubah bila larutan diencerkan. Oke, jadi kita cek dulu di sini. Asam kuat itu H2SO4, dia punya pH-nya sama dengan 1. Nah, karena pH-nya 1, nanti kita akan cari di sini adalah molaritas asamnya. pH-nya 1, berarti kita bisa mencari konsentrasi H+-nya itu sama dengan 10 pangkat min pH. Atau bisa kita tulis langsung, yaitu 10 pangkat minus 1. Jadi kalau pH-nya 1, H+-nya adalah 10 pangkat minus 1. Kalau pH-nya 5, berarti sini konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat minus 5. Dapat H+, nanti kita akan mencari MA-nya dengan cara rumusnya H+ sama dengan MA dikali sigma H+. Ini adalah rumus untuk asam kuat. Jadi kita akan mencari MA-nya, kita ubah rumusnya, dia menjadi MA sama dengan konsentrasi H+ dibagi dengan sigma H+. Konsentrasi H+-nya tadi sudah kita tahu, yaitu 10 pangkat minus 1. Kemudian di sini sigma H+-nya dia adalah 2. Ya, jadi sigma H+ ini adalah jumlah H+ dalam H2SO4, yaitu di sini ada 2. Diperolehlah hasil yaitu sebesar 5 kali 10 pangkat minus 2. Jadi konsentrasi asamnya yaitu 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, karena di sini dilakukan pengenceran 100 kali, maka kita misalkan V yang pertama itu adalah 1 mili, maka V yang keduanya adalah 100 ml. Ya, jadi kita nanti pakai rumus pengenceran, kita akan mencari konsentrasi kedua setelah diencerkan sebanyak 100 kali. Jadi kita pakai rumus pengencerannya yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Kita akan mencari M2, berarti rumus M2 diubah dia menjadi M1 kali V1 dibagi dengan V2. Oke, M1-nya kita sudah dapat tadi yaitu 5 kali 10 pangkat minus 2. V1-nya adalah 1, V2-nya adalah 100 mili. Jadi kita tinggal masukkan di sini angkanya, diperolehlah hasil M2-nya yaitu 5 kali 10 pangkat minus 4. Jadi dari sini terlihat ketika dia pengenceran konsentrasinya akan menjadi lebih kecil. Oke, sudah dapat konsentrasinya si M2, berarti kita akan mencari pH dari konsentrasi dia. Ya, jadi kita akan mencari pH setelah pengenceran, yaitu kita cari dulu konsentrasi H+-nya itu sama dengan MA dikalikan dengan sigma H+. Nah, MA-nya itu adalah ini 5 kali 10 pangkat minus 4, jumlah H+-nya adalah 2. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Ya, hari ini kita balik 2-nya, sigma H+-nya 5 kali 10 pangkat min 4-nya 10 pangkat min 4-nya itu adalah MA. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 10 pangkat minus 3. Nah, karena H+-nya 10 pangkat min 3, berarti kita bisa cari pH itu tinggal min log dari 10 pangkat min 3. Karena rumus pH adalah min log dari konsentrasi H+. Karena konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 3, berarti sini juga sama. Min log dari 10 pangkat min 3. Maka diperoleh hasilnya pH-nya adalah 3. Jadi sesuai dengan pernyataan yang ada, ketika diencerkan 100 kali, maka pH larutan dia menjadi 3. Ya, jadi pernyataan larutan asam kuat H2SO4 dengan pH 1 ketika dia diencerkan 100 kali, maka pH larutan menjadi 3 itu adalah benar. Nah, alasannya jumlah ion H+ dalam larutan berubah menjadi sedikit bila larutan diencerkan. Ya, jadi di sini pernyataannya betul, kemudian sebabnya betul, dan di sini ada hubungan sebab akibat. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut di soal yang kedua, yaitu tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Soalnya seperti ini, sebanyak 50 mili larutan Na2SO4 0,04 M ditambahkan ke dalam 50 mili larutan BaCl2 0,05 M. Jika KSP BaSO4 adalah 1 kali 10 pangkat minus 10, maka pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? Kita akan cek satu-satu pernyataan ini, mana yang betul, mana yang salah.
Oke, kita reaksikan dulu di sini Na2SO4 bereaksi dengan BaCl2, hasilnya adalah BaSO4 dengan NaCl. Karena di sini terjadi pertukarannya, Na akan bereaksi dengan Cl, terbentuklah NaCl karena Na plus dengan Cl-. Kemudian di sini Ba2 plus dengan SO4 2-, terbentuklah BaSO4. Tinggal kita setarakan Na di kirinya 2, di kanannya 1, berarti sini kita kalikan dengan 2. S-nya 1, S-nya 1, O-nya dia 4, di sini 4, BA-nya 31, Cl-nya 2, di sini pun juga Cl-nya sudah 2. Jadi reaksi ini sudah setara. Kalau sudah setara, kita masukkan, karena di sini ada dua data yang diketahui, yaitu datanya Na2SO4 dan juga BaCl2, maka kita pakai reaksi pembatas yang kita pakai, kita ada rumus MRS, mula-mula, reaksi, dan sisa. Yang kita masukkan ke dalam MRS ini itu adalah mol. Jadi kita cari dulu molnya Na2SO4 dengan cara mengalihkan V-nya dengan molaritasnya. Jadi diperolehlah 50 kali 0,04, ini hasilnya adalah 2 milimol. Di sini masih satuannya mili karena volume yang dipakai masih dalam satuan mililiter. BaCl2-nya tinggal 50 kali 0,05, hasilnya adalah 2,5 milimol. Nah, sebagai produk yaitu BaSO4 dengan NaCl mula-mula belum terbentuk, makanya kita buat strip di sini atau 0. Oke, kemudian kita bagi dengan koefisien masing-masing, karena di sini koefisiennya sama-sama 1, berarti ini 2 bagi 1, hasilnya 2, ini 2,5 bagi 1, hasilnya 2,5, kita cari yang hasilnya lebih sedikit, yaitu si Na2SO4, karena dia hasilnya lebih sedikit, pasti dia habis, karena dia habis berarti nggak punya sisa, yaitu sisanya adalah 0. Mula-mula 2 milimol, sisanya adalah 0, berarti di sini dia bereaksi semua, ya. 2 dikurang 2 sama aja. Nah, di sini kita udah dapat 2 milimol. Untuk mencari yang lainnya, berapa molnya tinggal pakai perbandingan koefisien. Di sini 2 mol untuk koefisien 1, di sini pun juga 1, di sini 1, maka di sini dia akan sama. Karena sama jadi 1 per 1 kali 2 milimol, hasilnya pasti sama. Nah, sekarang dia ada 2, koefisiennya berarti ini 2 per 1 kali 2 mol, 2 milimol, dapatlah dia 4 milimol. Oke, kemudian tinggal kita lihat di sini yang namanya reaksi, dia selalu berkurang ya di reaktannya nih. 2,5 dikurangi 2 adalah 0,5 milimol, kemudian ini 0 ditambah, produk selalu bertambah ya, makanya di sini plus 2 milimol, jadi dia adalah 2 milimol, 0 ditambah 4 milimol, jadilah dia 4 milimol. Oke, dari reaksi ini kita tahu reaksinya yang habis adalah Na2SO4, yang habis lebih dulu, maka Na2SO4 disebutlah sebagai reaksi pembatas. Ya, jadi Na2SO4 disebut sebagai reaksi pembatas. Kenapa? Karena dia habis lebih dulu. Oke, jadi pernyataan nomor 1 itu adalah benar. Kemudian kita cek pernyataan yang kedua. Konsentrasi Ba2 plus sisa dalam larutan sebanyak 0,1 m. Ya, ini sisanya nih BaCl2-nya, Ba2 plusnya ya, kita ambil dari sini. Berarti kita cari sisa konsentrasi Ba2 plus. Rumus konsentrasi itu adalah N per V. N-nya nanti dari sini, V-nya kita pakai sudah V total, karena ini sudah dicampur. Ya, jadi dia di sini kita masukkan 0,5 milimol dibagi dengan 100. V-nya kita jumlahkan antara 50 dan 50 punyanya Na2SO4 dengan juga BaCl2. Diperolehlah hasilnya 5 kali 10 pangkat min 3. Jadi ini adalah konsentrasi Ba2 plus sisa. Ya, jadi hasilnya 5 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan di pernyataannya itu adalah 0,01. Berarti pernyataan yang kedua itu adalah salah. Karena seharusnya sisa konsentrasi Ba2 plusnya adalah 5 kali 10 pangkat min 3. Kita cek yang ketiga, di sini adalah kelarutan BaSO4 dalam air murni adalah 10 pangkat min 5. Ya, S-nya nih, kelarutannya simbolnya adalah S. Ya, di soal diketahui KSP-nya nih, sebesar 1 kali 10 pangkat min 10, yang ditanya adalah kelarutannya dalam air. BaSO4 sendiri kalau kita terurai itu menjadi Ba2 plus dengan SO4 2-. Di sini adalah S ya, di sini juga S karena kelarutannya 1, karena di sini juga koefisiennya 1. Kalau di sini koefisiennya 2, berarti di sini jadi 2S. Kita mencari kelarutannya, jadi rumus S sama dengan akar dari KSP per X pangkat X dikali Y pangkat Y, di sini akar dari X plus Y. Kita masukkan X, Y-nya adalah X adalah koefisiennya si Ba, Y adalah koefisiennya si anionnya yaitu SO4 2-. Jadi karena koefisiennya sama-sama 1, berarti ditulisnya 1 ditambah 1. Nah, akar dari KSP, kita masukkan KSP-nya per 1 pangkat 1 karena X pangkat X ya. 1 pangkat 1, sini juga 1 pangkat 1 Y pangkat Y-nya. Jadi diperolehlah hasil di sini akar pangkat 2 dari 1 kali 10 pangkat min 10. Oke, hasilnya adalah 10 pangkat min 5 molar. Jadi kelarutannya dalam air adalah 10 pangkat min 5 molar. Sesuai ya dengan pernyataan yang ada di poin ketiga. Jadi poin ketiga ini dia adalah benar.
Kemudian yang keempat, dia tidak terbentuk endapan BaSO4. Kita cek apakah dia tidak terbentuk endapan atau justru terbentuk endapan BaSO4. Oke, konsentrasi kita cari dulu konsentrasi Ba2 plusnya dari sini ya. M kali V-nya kali per V total. Ba-nya kita dapat dari sini nih ya. Jadi kita masukkan 5M-nya adalah molaritasnya adalah 0,05, kemudian V-nya adalah dia 50 dibagi dengan 100. Hasilnya dia adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 2. Ya, kemudian dari SO4-nya sama pakai rumusnya ya, M kali V sama aja, ini kan ini M kali V adalah mol per V total. Molnya kita peroleh dari sini ya 50 kali 0,04 dibagi dengan V total. 0,04 dikali 50 per V total 100 sama dengan dapatlah dia 2 kali 10 pangkat minus 2. Nah, kemudian kita cari Q-nya supaya nanti kita bandingkan dengan harga KSP-nya. Q dari BaSO4 itu tinggal kita cari dengan cara mengalihkan konsentrasi Ba2 plus dengan konsentrasi SO4 2-. Oke, kita kalikan Ba2 plus adalah 2,5 kali 10 4 min 2, kemudian kita kalikan dengan SO4-nya yaitu 2 kali 10 4 min 2. Nah, ini diperoleh hasil yaitu sebesar 5 kali 10 pangkat minus 4. Jadi Q-nya adalah 5 kali 10 min 4, kemudian KSP-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 10. Dari sini kita bisa lihat bahwa antara Q dengan KSP itu lebih besar si Q. Ya, karena nilai Q dia lebih besar dari KSP, maka dia terbentuk endapan BaSO4. Jadi pernyataan yang keempat ini dia salah. Justru dia terbentuk endapan ya. Jadi pernyataan yang betul mana saja? Pernyataan yang betul adalah nomor 1 dengan nomor 3. Jadi otomatis di sini jawabannya dia adalah yang B. Oke, kita lanjut di kesetimbangan. Soal yang ketiga ini, gas N2O5 terurai menurut kesetimbangan berikut. Ini ada persamaan kesetimbangannya. Dalam wadah 1 liter dimasukkan 0,25 mol gas N2O5. Saat kesetimbangan tercapai, terdapat 0,1 mol NO2. Tetapan kesetimbangan atau Kc-nya untuk reaksi tersebut adalah berapa? Oke, kita masukkan dulu di sini N2O5 mula-mulanya yaitu 0,25 mol. Ya. Kemudian NO2 saat setimbang di sini sudah ada. Dia dapat dia 0,1 mol. Yang ditanya adalah Kc. Ya, kita buat dulu persamaan reaksinya seperti yang ada di soal seperti ini. Kita tulis kembali. Kita tulis mula-mula reaksi dan sisa. Oke, kita masukkan mula-mulanya N2O5 adalah 0,25 milimol. Kemudian NO2 saat setimbang yaitu 0,1 mol. Berarti kita tulis di sini ya. Kalau setimbang taruhnya di S. Jadi S ini artinya sisa atau setimbang. Karena di sini 0,1 mol, di sini 0, berarti di sini kita tulis juga sama 0,1 mol ya. Karena di sini artinya 0 ditambah 0,1 hasilnya 0,1. Oke, kita mencari dia di sini. Berarti tinggal pakai perbandingan koefisien karena mencari molnya dia berarti tinggal 2/4 dikali 0,1. Kita langsung taruh hasilnya yaitu 0,05 mol. Nah, ini mau mencari mol dia berarti di sini koefisiennya 1. Berarti 1/4 kali 0,1 dapatlah dia 0,025 mol. Tinggal kita turunkan di sini, ini hasilnya adalah 0,20. Oke, ini hasilnya adalah 0,025. Tinggal kita cari Kc, yaitu tinggal kanan dibagi kiri, dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Konsentrasi NO2 pangkat 4 karena koefisien 4, dikali dengan konsentrasi O2 pangkat 1 karena koefisiennya 1, dibagi dengan reaksinya yaitu N2O5 pangkatnya 2. Ya, jadi kita masukkan ini karena konsentrasi dan ini semuanya dalam satuan mol, berarti nanti kita bagi dulu mol ini dengan volumenya, karena di sini volume diketahui adalah 1 liter. Jadi sama aja untuk NO2, ini dia datanya 0,1 dibagi 1, kita pangkatin 4, kemudian punya O2, molnya adalah 0,025 dibagi 1, kemudian dibagi dengan N2O5, ya, punyanya adalah 0,20 bagi 1 pangkat 2. Jadi dari sini kita peroleh, ini ada di 10 pangkat min 4, ini kita peroleh jadi 2,5 kali 10 pangkat minus 2, di bawahnya adalah 2 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2. Oke. Jadi kita peroleh hasilnya nanti dia di sini adalah 2,5 kali 10 min 6 yaitu dibagi 4 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya yaitu 0,625 kali 10 pangkat minus 4. Oke, kita buat angka penting ya, berarti kita majukan lagi dia menjadi 6,25 kali 10 pangkat minus 5. Jadi diperolehlah di sini hasilnya yang C. Oke, paham ya? Inilah cara untuk menghitung Kc atau tetapan kesetimbangannya. Kita lanjut di soal yang keempat, yaitu masih tentang kesetimbangan kimia. Kali ini akan kita cari yaitu tetapan kesetimbangan dalam bentuk P-nya.
Jadi di sini ada kesetimbangan 2NOBr, dia setimbang menjadi 2NO plus Br2. Suatu wadah tertutup bervolume tetap diisi dengan gas NOBr sampai tekanannya mencapai 80 torr. Jadi di sini tekanan yang digunakan dalam satuan torr, yang biasa kita pakai adalah ATM. Jika setelah kesetimbangan tercapai 50% gas NOBr, dia terurai. Yang ditanya adalah tetapan kesetimbangan atau Kp reaksi di atas. Kita jawab, NOBr mula-mulanya diketahui adalah 80 torr, kemudian saat setimbang dia terurai menjadi 50%. Jadi 50% dari mula-mulanya, yaitu 50% dari 80 torr, yaitu hasilnya adalah 40 torr. Nah, karena mula-mulanya 80, kemudian yang terurai adalah 40, berarti saat setimbang dia nanti tersisa 80 dikurangi 40 torr, yaitu sisa tinggal 40 torr. Jadi ini adalah reaksi kesetimbangannya, karena reaksi ini sudah setara, jadi kita tinggal masukkan mula-mula reaksi dan sisanya. NOBr mula-mulanya adalah 80, kemudian dia nanti di sini mula-mulanya masih kosong ya. Kemudian saat setimbang dia terurai menjadi 40 torr, kalau di sini 40 berarti nanti di sini juga 40. Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 2. Nah, ini yang koefisiennya 1, berarti tinggal 1 dibagi 2 kali 40, dapatlah dia di sini 20. Nah, kita kurangkan speed reaksinya, 80 dikurangi 40 yaitu 40, di sini dijumlah jadilah dia 40, produk ini juga dijumlah jadilah 20. Oke, ini adalah keadaan pada saat setimbang atau pada keadaan S atau sisanya. Jadi kita akan mencari Kp, rumusnya sama dengan tadi Kc. Ya, kalau tadi Kc berarti sini pakainya adalah konsentrasi, karena di sini adalah Kp tekanan, berarti kita pakai sini adalah tekanan dari NO. Ya, kita pangkatin 2 karena dia koefisiennya ada 2, kemudian tekanan Br2 pangkatnya 1, kemudian tekanan dari NOBr pangkatnya adalah 2. Nah, di sini sudah masuk dalam satuan torr atau tekanan semua, berarti kita tinggal masukkan aja ke dalam perhitungannya. Kalau tadi kan di Kc, di sini ketahui dalam bentuk mol. Ya. PNO, NO-nya adalah 40, berarti tinggal 40 kuadrat, dikalikan dengan BR2-nya adalah 20, kita kali 20, dibagi dengan PNOBr, PNOBr-nya adalah 40, dipangkatkan dengan 2. Jadi yang masuk ke dalam perhitungan ini semua yang ada di keadaan S atau setimbang. Nah, ini sama, berarti bisa kita coret, yaitu 40 kuadrat dengan 40 kuadrat, jadi terbentuklah tinggal 20 hasilnya. Jadi Kp dari reaksi di sini, reaksi ini dia hasilnya adalah 20, kita dapat optionnya berarti adalah yang B. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan di soal yang kelima, yaitu tentang larutan penyangga atau buffer. Soalnya yaitu natrium hidroksida atau NaOH dan asam sianida HCN dengan Ka-nya adalah 4 kali 10 × 10 masing-masing sebanyak 0,1 dan 0,15 mol. Dilarutkan dalam air hingga diperoleh larutan dengan volume 100 ml. Nah, pH larutan yang diperoleh ini berapa? Oke, jadi di sini ada asam basa yaitu NaOH dengan HCN. NaOH basa kuat, HCN atau asam sianidanya dia adalah asam lemah. NaOH mula-mula tadi adalah 0,1 mol, kemudian ada HCN mula-mulanya adalah 0,15 mol. Nah, NaOH kita reaksikan dulu dengan HCN, terbentuklah nanti di sini NaCN plus H2O. Ini reaksi asam basa, kalian sudah tahu ya. Jadi Na bertukar sekarang berikatan dengan Cn, jadilah NaCN, OH dengan H terbentuklah H2O. Kemudian kita tulis mula-mula reaksi sisa kembali. Kita masukkan NaOH mula-mula adalah 0,1, kemudian HCl-nya adalah 0,15. Berarti di sini masih kosong karena produk belum terbentuk di mula-mula. Seperti biasa kita bagi dulu dengan koefisien masing-masing. Di sini 0,1 kali bagi 1 hasilnya 0,1. 0,15 dibagi 1 hasilnya adalah 0,15. Berarti hasil yang terkecil adalah 0,1. Otomatis nanti NaOH dia yang habis. Oke, tidak punya sisa, berarti sini tetap 0,1. Nah, karena di sini 0,1, kita tinggal mengisi yang lainnya ini dengan pakai perbandingan koefisien. NaOH untuk koefisien 1. Di sini diisi 0,1. Nah, karena di sini kebetulan semua sama mol, sama koefisiennya, pasti molnya pun juga sama. Jadi kita terus tinggal di sini 0,1, ini pun juga 0,1, di sini 0,1 karena semua koefisiennya sama-sama 1. Jadi tinggal kita turunkan yaitu 0,015 0,05 karena dari 0,15 dikurangi 0,1 hasilnya 0,05. Kemudian di sini ada 0,1, di sini pun juga H2O-nya 0,1. Oke, dari reaksi ini yang kita lihat reaksinya yang tersisa adalah HCN. Nah, HCN ini bersifat dia asam lemah.
Nah, yang tersisa adalah asam lemah dengan garamnya, berarti penyelesaian soal ini menggunakan prinsip dari larutan penyangga asam atau buffer asam ya. Di sini sudah dijelaskan. Jadi kita pakai rumus penyangga asam yaitu H+ sama dengan rumusnya Ka dikali Na per Ng. A-nya adalah konstanta asam, Na-nya adalah mol asam, Ng-nya adalah mol garam. Ini garamnya. Kita masukkan Ka-nya yaitu 4 kali 10 4 min 10, kemudian Na yaitu 0, mol asamnya ya, mol asamnya ini dia 0,05, kemudian mol garamnya adalah 0,1. Perolehlah hasil sebesar 0,2 kali 10 pangkat min 9, karena di sini 4 kali 0,05 hasilnya 0,2. 10 pangkat min 10 ini naik jadi 10 pangkat 1 jadi 10 pangkat min 9. Kita buat pakai aturan angka penting, bentuklah 2 kali 10 pangkat min 10. Nah, H+nya diperoleh seperti ini, yang ditanya adalah pH. pH kan berarti tinggal ditulis pH sama dengan min log dari konsentrasi H+. Nah, H+nya adalah 2 kali 10 4 min 10, berarti tinggal kita tulis min log dari 2 kali 10 4 min 10. Jadi hasilnya adalah 10, masukkan ke depan, jadi tinggal 10 min log 2. Inilah dia jawaban yang kita peroleh, ada di option yang B. Oke, jadi seperti ini cara penyelesaian untuk mencari pH larutan. Ada reaksi asam dengan basa, kita reaksikan. Kalau dia yang sisa adalah yang bersifat lemah, berarti dia masuknya ke dalam buffer atau larutan penyangga. Karena di sini adalah buffer asam, berarti kita pakai larutan penyangga asam. Ya, kalau nanti di sini sisa yang kuat, berarti kita pakai rumus basa kuat. Yang konsentrasi OH- sama dengan Mb dikali sigma OH-. Oke, selesai sampai di sini ya. Jadi nanti kalian lihat di sini yang tersisa siapa untuk soal tentang larutannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di pembahasan video selanjutnya. Semoga apa yang kalian dapatkan di pertemuan kali ini kalian bisa paham dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.